Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Numarif, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bayangkara Surabaya dengan NIM 18143210035 kelas D sore. Dan saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Retrieval Information System tentang clustering. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yaitu yang pertama, yaitu dokumen yang sebelumnya dari tugas sebelumnya sudah dikumpulkan, jadikan satu, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5, dokumen 6, dokumen 7, dokumen 8, dokumen 9, dan dokumen 10. Dan di sini token-tokennya sudah diproses dan lolos hingga streaming. Di sini terdapat 622 kata dari dokumen 1 sampai 10 yang unik. Kemudian dihitung TF-nya, yaitu berapa kali kata itu muncul. Jadi contoh kata di sini kata erupsi. Di sini dalam dokumen 1 muncul 6 kali dan dokumen 2 muncul 6 kali. Dokumen 3 muncul 8 kali dan dokumen 4 muncul 13 kali. Dan sisanya di dokumen 9 muncul 4 kali. Selanjutnya perhitungan TFWT seperti tugas sebelumnya. Ini hasilnya. Sama dihitung TFWT dari dokumen 1 sampai 10. Dan DF-nya berapa kali dia muncul di dokumen. Di sini contoh yang tadi kata erupsi muncul di 5 dokumen. Selanjutnya perhitungan IDF-nya, yaitu ini log 10 dari 10 karena 10 itu jumlah 10 dokumennya dibagi W5. W5 yaitu DF-nya. Hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya perhitungan TF-IDF-nya. TF-IDF dari dokumen 1 sampai 10. Di sini yaitu perkalian antara TFWT-nya dikali dengan IDF. Jadi hasilnya yaitu sebagai berikut. Sama 1 sampai 10 sebagai berikut hasilnya. Yaitu selanjutnya proses clusteringnya, yaitu yang pertama kali itu menentukan centroid. Di sini saya akan membuat 3 centroid, yaitu centroid pertama dari dokumen 3, dari TF-IDF dari dokumen 3, selanjutnya centroid kedua TF-IDF dari dokumen 6, selanjutnya untuk centroid yang ketiga TF-IDF dari dokumen 9. Jadi sebagai berikut. Untuk centroid nilai awalnya. Selanjutnya perhitungan jarak centroid. Di sini dihitung jarak TF-IDF dokumen dengan centroid yang kita sudah tentukan tadi. Di sini yaitu caranya yaitu menghitung selisih antara TF-IDF-nya. Di sini contoh TF-IDF dari token pertama yaitu Y3 dikurangi AJ3. Jadi di sini dikurangi centroid dari dokumen.
centroid dari dokumen 3 yaitu cluster 1 atau centroid cluster 1. Setelah diambil selisihnya dikurangi, selanjutnya yaitu dikuadratkan. Sama dari dokumen 1 sampai 10 caranya untuk menghitung jarak antara centroid 1 dengan token. Selanjutnya setelah dihitung jarak dan dihitung selisih dan kuadratkan, kemudian dijumlah. Setelah dijumlah dari kolom atas sampai bawahnya, kemudian di SGRT atau di akar. Hasilnya sebagai berikut: 15,14 bla 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 dan seterusnya. Di sini untuk menghitung centroid 2-nya sama seperti menghitung jarak antara centroid pertama, yaitu Y3 yaitu tokennya dikurangi dengan centroid 2-nya, yaitu di sini dokumen 6. Kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlah dari atas sini sampai bawah. Hasilnya sebagai berikut. Di sini setelah dijumlah yaitu diakar lagi, hasilnya sebagai berikut. Dan seterusnya sama dokumen 1 sampai 10. Selanjutnya perhitungan jarak untuk centroid 3-nya. Sama dengan yang sebelumnya juga. Di sini cuman bedanya dikurangi dengan jarak antara centroid 3. Di sini telah ditentukan centroid 3-nya itu dokumen 9. Yaitu tokennya tadi, def-nya dikurangi dengan centroid 3-nya atau dokumen 9, kemudian dipangkatkan kuadrat. Setelah itu dijumlah, dan hasilnya setelah dijumlah diakar lagi. Hasilnya sebagai berikut untuk centroid 3-nya. Selanjutnya yaitu melihat jarak terdekat data centroid cluster yang diikuti. Di sini ada dokumen 1 sampai 10. Di sini jarak ke centroidnya. Cluster 1, cluster 2, cluster 3. Di sini hasil dari penjumlahan dan akar dari centroid pertama. Dan di sini hasil dari centroid keduanya yang tadi. Dan di sini hasil dari centroid 3-nya. Dipilih hasil yang terkecil atau terdekat. Di sini terpilih yaitu dokumen pertama masuk cluster 1, dokumen kedua masuk cluster 1, dokumen 3 masuk cluster 1, dokumen 4 masuk cluster 1, dokumen 5 masuk cluster 2, dokumen 6 masuk cluster 2, dokumen 7 masuk cluster 2, dokumen 8 masuk cluster 2, dokumen 9 masuk cluster 3, dan dokumen 10 masuk cluster 2. Selanjutnya untuk penghitungan rata-rata cluster 1 untuk proses iterasi selanjutnya. Di sini def dari dokumen 1 sampai dokumen 4 yang masuk pada cluster 1. Di sini hasil penjumlahannya antara dokumen 1 sampai 4. Dan di sini hasil rata-ratanya dokumen 1 sampai 4 yang masuk pada cluster 1 sebagai berikut. Dan di sini untuk menghitung fungsi objektifnya untuk dokumen 1 yaitu rumusnya dokumen 1 ini
dikurangi dengan rata-rata, yaitu setelah itu dikuadrat, setelah itu hasilnya dijumlah. Nah, hasilnya sebagai berikut. Sama dari dokumen 1 sampai 4 yang masuk pada klaster 1. Selanjutnya itu perhitungan rata-rata klaster 2-nya sama dengan yang rata-rata klaster 1-nya. Cuma di sini bedanya dokumen yang masuk klaster 2 yaitu dokumen 5, dokumen 6, dokumen 7, dokumen 8, dan dokumen 10. Di sini hasil penjumlahannya dan di sini hasil rata-ratanya. Dan di sini hasil untuk perhitungan fungsi objektifnya, rumusnya sama seperti yang perhitungan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk rata-rata cluster 3-nya yaitu ada satu dokumen yaitu dokumen 9. Di sini hasil jumlahnya dan di sini hasil rata-ratanya. Jadi hasilnya sebagai berikut rata-ratanya dan sini hasil untuk fungsi objektifnya. Sini fungsi objektifnya untuk mengecek apakah perlu iterasi lagi atau tidak. Ini hasil penjumlahan dari cluster rata-rata centroid 1 ini, dan di sini hasil jumlah rata-ratanya centroid 2, di sini centroid 3, cluster 3. Di sini datanya dimasukkan, kemudian datanya semua dijumlahkan. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Dan jika di sini ada 1000 itu nilai awalnya dikurangi dengan 728 hasil penjumlahan antara fungsi objektif ini. Hasilnya yaitu 271,084 bla 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 bla. Karena hasilnya lebih dari 0 maka perlu iterasi selanjutnya, yaitu iterasi 2 untuk mengecek apakah datanya sudah berubah atau masih tetap. Selanjutnya untuk perhitungan iterasi 2 di sini sama perhitungan TF-IDF seperti perhitungan iterasi yang pertama. Cuma di sini bedanya yaitu hasil centroidnya yang berubah tadi diambil dari hasil rata-rata cluster 1 di sini dan hasil rata-rata cluster 2 di sini dan hasil rata-rata cluster 3 di sini. Hasilnya kemudian dimasukkan ke sini untuk centroid selanjutnya. Selanjutnya perhitungan centroid 1, perhitungan jarak barunya dengan nilai centroid baru yaitu token yang tadi dari TF-IDF dikurangi dengan centroid baru dari centroid 1 yang hasil dari rata-rata centroid 1-nya, kemudian di akar dipangkatkan kuadrat, kemudian dijumlah dan di akar. Hasilnya sebagai berikut, sama antara dokumen 1 sampai dengan dokumen 10. Selanjutnya yaitu perhitungan jarak centroid 2-nya sama juga. Bedanya di sini centroidnya kita menggunakan centroid yang baru dari hasil nilai rata-rata centroid cluster 2 yang sebelumnya. Hasilnya sebagai berikut dan berikut hasil sum dan akarnya sebagai berikut.
Nah, selanjutnya yaitu hasil sentroid 3-nya, perhitungan jarak. Perhitungan jaraknya di sini bedanya kita menggunakan sentroid rata-rata dari klaster 3 yang sebelumnya, yaitu ini, sama perhitungannya seperti yang sebelumnya. Hasilnya, hasil penjumlahan dari atas ke bawah dan di akar yaitu sebagai berikut. Selanjutnya itu melihat jarak data sentroid cluster yang diikuti. Di sini ada dokumen 1 sampai 10 dan di sini jarak sentroidnya hasil dari yang tadi perhitungan Euclidean yang di bawah ini antara dokumen 1 sampai 10 yaitu sebagai berikut. Dokumen 1 masuk ke cluster 1, dokumen 2 masuk ke cluster 1, dokumen 3 masuk ke cluster 1, dokumen 4 masuk ke cluster 1, dokumen 5 masuk ke cluster 2, dokumen 6 masuk ke cluster 2, dokumen 7 masuk ke cluster 2, dokumen 8 masuk ke cluster 2, dokumen 9 masuk ke cluster 3, dan dokumen 10 masuk ke cluster 2. Jadi di sini posisinya tetap dan tidak berubah. Maka bisa disimpulkan ini iterasi yang terakhir. Untuk pembuktiannya di sini ada fungsi objektif sama seperti yang sebelumnya perhitungannya. Di sini ada rata-ratanya. Rata-rata cluster 1, perhitungan rata-rata cluster 2, dan di sini penghitungan rata-rata cluster 3. Dan di sini fungsi objektifnya dijumlahkan semua dan berikut setelah jumlahkan yaitu dikurangi, dan ini hasil dari fungsi objektif dari iterasi 1 dikurangi dengan fungsi objektif dari iterasi 2, hasilnya 0. Berarti data sudah tidak berpindah lagi atau klasternya sudah tetap. Jadi analisa dari clustering ini yaitu kesimpulan akhirnya setelah dihitung TVDF-nya, kemudian dihitung jarak sentroidnya, dan kemudian dicek sentroidnya masuk ke cluster yang mana yang terdekat. Maka hasil akhirnya yaitu dokumen 1 masuk ke cluster 1, dokumen 2 masuk ke cluster 1, dokumen 3 masuk ke cluster 1, dokumen 4 masuk ke cluster 1, dokumen 5 masuk ke cluster 1, dokumen 5 masuk ke cluster 2, dokumen 6 masuk ke cluster 2, dokumen 7 masuk ke cluster 2, dokumen 8 masuk ke cluster 2, dan dokumen 9 masuk ke cluster 3, dan dokumen 10 masuk ke cluster 2. Di sini terdapat 4 dokumen yang masuk ke cluster 1 dan ada 5 dokumen yang masuk ke cluster 2 dan hanya ada satu dokumen yang masuk ke cluster 3. Berikut hasil akhir dari clustering dari tugas clustering retriever information system dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.